Indonesia berhasil menahan raksasa Asia. De Ligt dan alasannya bergabung dengan MU. Komentar legenda MU tentang Rasmus Højlund. Ungkapan Ronaldo kepada Setan Merah. Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans Setan Merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. Full time Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor kacamata. Positifnya adalah Indonesia bisa menahan imbang negara Asia terkuat seperti Arab Saudi dan Australia. Gimana komentar kalian guys? Sementara itu, pada 26 September 2024 nanti, Manchester United akan menjamu FC Twente di ajang Liga Eropa. Yang dimana, terdapat Mads Hilgers, yang merupakan pemain inti dari FC Twente. Dia juga akan segera memperkuat timnas Indonesia yang kini sedang berjuang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, Mads Hilgers sempat diajak makan malam bersama dengan Erik ten Hag ketika dirinya dirumorkan akan ke Manchester United. Ditunggu aksinya Bang Mads. Dan Asword tentang Ugarte. Mendatangkan Manuel Ugarte adalah salah satu tujuan utama kami. Dia adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Kualitas, pengalaman, dan semangatnya akan menjadi aset besar. Kami menantikan dampak positif yang akan dia berikan di lapangan dan di ruang ganti. Sementara itu, ada fakta unik di mana tidak ada pemain Manchester United yang menciptakan lebih banyak peluang di Premier League musim ini daripada Amad Diallo. Bahkan ia hanya bermain selama 171 menit sejauh ini. Manchester United diklaim telah mempersiapkan aktivitas transfer mereka di tahun 2025 nanti. United berniat mendatangkan Lewis Dunk dari Brighton. Manchester United berencana merekrut Dunk untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Di tahun 2025 nanti, United berpotensi kehilangan sejumlah bek mereka. Nama-nama seperti Victor Lindelof, Harry Maguire dan Jonny Evans diyakini bakal pergi dari Old Trafford. Itulah mengapa United mulai menyicil pengganti bek-bek tersebut. Nama Dunk dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Kans United untuk merekrut Dunk cukup terbuka. Karena kontrak sang bek di Brighton habis di tahun 2026. Ia diyakini bisa ditebus di kisaran 15-20 juta euro di tahun depan. Sementara itu Adrien Rabiot menolak pindah ke Turki untuk bergabung Galatasaray. Ia ingin bermain di Premier League dan membuka kans dirinya bergabung Manchester United. Namun Rabiot harus berkorban jika ia mau bergabung dengan MU. United tidak bisa memenuhi tuntutan gajinya yang selangit, dan jika ia mau menurunkan tuntutan gajinya baru United akan menggayatnya. Matthijs de Ligt tentang alasannya bergabung dengan MU. Erik ten Hag bukan satu-satunya alasan saya bergabung dengan MU. Kita berbicara tentang Manchester United di sini, mungkin salah satu klub terbesar di dunia. Ada banyak tekanan karena para penggemar sudah terbiasa dengan hal-hal dari masa lalu. Sementara itu ada kabar buruk datang bagi Casemiro. Calon pesaingnya yaitu Manuel Ugarte menunjukkan tanda-tanda yang apik bersama timnas Uruguay. Casemiro nampaknya bakal was-was. Karena Ugarte menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sanggup menggeser Casemiro dari posisi starter. Pada jeda internasional kali ini, Ugarte kembali dipanggil ke timnas Uruguay. Ia turun dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Paraguay. Di laga ini, Ugarte tampil istimewa. Meski ia belum sekalipun bermain di pramusim dan musim ini, ia menunjukkan performa yang apik. Ia mampu memenangkan bola dengan baik dan melindungi lini pertahanan Uruguay dari serangan-serangan Paraguay. Ia juga kerap melepaskan tackle akurat sehingga selama bermain 79 menit, ia menjadi salah satu pemain terbaik Uruguay. Lebih lanjut, apiknya performa Ugarte ini berpotensi membuat Casemiro terdepak lebih cepat dari lini tengah United. Dalam konferensi persnya seusai laga melawan Liverpool, Erik ten Hag menyebut bahwa Ugarte berpotensi masih lama jadi starter di United. Karena ia menilai sang gelandang belum fit karena minim jam bermain.
Namun dengan performa apiknya bersama timnas Uruguay, ada kemungkinan Ten Hag mempercepat rencananya untuk mengintegrasikan Ugarte di lini tengah Manchester United. Angel Gomez mengklaim bahwa keputusannya meninggalkan Manchester United merupakan langkah yang sangat tepat dalam karirnya. Ketika saya hengkang, itu lebih kepada gagasan demi memperbaiki karir saya jadi lebih baik sebagai pemain dan pribadi. Berada dalam perjalanan yang saya lalui ini, saya tahu pada akhirnya saya bakal bisa menciptakan jalur untuk berada di posisi saya saat ini. Sungguh sulit meninggalkan klub yang saya bela sejak usia 6 tahun dan menuju ke tempat yang saya benar-benar tidak ketahui secara pribadi. Sejak saat itu, perjalanan saya menanjak, namun juga ada ragam kesulitan dan aneka terjal yang harus dilalui. Namun, bisa berada di posisi sekarang ini membuat segalanya terasa layak. Sementara itu Nicky Butt tentang kritikan terhadap Casemiro. Dia pemain sepak bola yang luar biasa. Dia telah memenangkan segalanya dalam permainan ini. Saya pikir itu agak tidak adil. Dia mengalami satu babak yang mengerikan dan semua orang menghujatnya. Saya pikir itu agak keterlaluan, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia telah memenangkan lebih banyak hal daripada yang pernah saya lakukan, jadi saya tidak akan duduk di sini dan mengatakan dia ini, itu dan yang lainnya. Namun, dia memang bermain buruk, saya yakin dia pernah mengalaminya sebelumnya, kita semua pernah mengalaminya. Dia tidak setua yang orang-orang bicarakan, dia berusia 32 tahun. Dia harus kembali dan membuktikan bahwa orang-orang salah. Dan itulah hal yang baik tentang sepak bola, orang-orang akan meragukan Anda dan menyerang Anda. Saya pernah mengalaminya dalam karir saya dan Anda dapat kembali dan membuat mereka diam. Setidaknya satu gelandang tengah masuk direncanakan oleh Manchester United pada musim panas 2025, dengan Christian Eriksen akan dilepas saat kontraknya berakhir pada bulan Juni. Masa depan Casemiro juga tidak pasti di klub. Manchester United tidak ingin terburu-buru memainkan Rasmus Højlund kembali dari cedera. Ia mungkin tidak akan kembali akhir pekan ini melawan Southampton. Dia sekarang dapat saja tertunda karena Manchester United tidak ingin mengambil resiko dengan kembalinya masalah tersebut. Højlund bakal dinilai sebelum akhir pekan dan masih berpeluang tampil, namun United akan mengambil pendekatan yang hati-hati dan dengan senang hati akan menepikannya serta mengembalikannya secara perlahan-lahan. Sementara itu, Leny Yoro telah bisa berjalan tanpa alat bantu lagi. Ia diperkirakan bisa pulih dan merumput kembali lebih cepat. Sebelumnya proses recovery Yoro diperkirakan memakan waktu 3 bulan, tetapi dikabarkan akan lebih cepat. Cadangkan Marcus Rashford, itulah cara Erik ten Hag jika ingin selamat. Salah satu cara yang bisa diambil Ten Hag untuk mengamankan posisinya adalah dengan mencadangkan Marcus Rashford. Ia tampil buruk di beberapa laga awal. Entah mengapa, Ten Hag masih menaruh kepercayaan kepada Rashford untuk jadi starter. Namun, sejak musim lalu, kepercayaan diri Rashford merosot drastis, dan dia belum benar-benar kembali ke level terbaiknya. Para penggemar pun menilai bahwa lebih baik Ten Hag menurunkan Alejandro Garnacho sebagai winger kiri dan Amad Diallo sebagai winger kanan. Rashford perlu dicadangkan, agar terlecut memperbaiki performanya. Sementara itu, Erik ten Hag saat ini sedang mendesak para pemainnya untuk bersikap lebih kejam sebagai bagian dari rencana 3 cabang untuk meningkatkan penampilan Manchester United musim ini. Kedua, Ten Hag ingin United memiliki lebih banyak penguasaan bola, memberitahu para pemainnya bahwa mereka perlu melindungi bola dengan lebih baik untuk mengendalikan permainan. Ketiga, Ten Hag telah menanamkan kepada para pemainnya agar lebih sadar posisi. Ia telah menunjukkan video kepada skuad untuk menyoroti pentingnya posisi yang baik dalam mengurangi kesalahan konyol dan gol yang tidak perlu. Legenda kiper Setan Merah Peter Schmeichel tentang Højlund. Dia adalah talenta yang fantastis. Dia memiliki potensi untuk menjadi pemain dengan level tertinggi. Saya pribadi beberapa kali ngobrol dengan Ruud van Nistelrooy, dan dia bilang anak ini punya potensi yang sangat besar, dan dia ingin membantunya mencapai potensinya tersebut. Dia benar-benar pemain muda yang sangat impresif. Dia jauh lebih dewasa dari umurnya yang masih 21 tahun. Rasmus memang harus meningkatkan kemampuannya, tapi masalahnya klub juga tidak memainkannya dengan benar. Jadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Dia memiliki perspektif yang bagus. Dia bijaksana dan juga percaya diri, di mana hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang Anda inginkan dari seorang striker muda. Dia sudah menunjukkan bahwa dia bisa bermain di bawah tekanan. Jika dia mendapatkan banyak bantuan dari rekannya, saya rasa dia akan mencetak banyak gol musim ini. Cristiano Ronaldo tentang Setan Merah.
Manchester United menurut saya mereka perlu membangun kembali segalanya. Pelatih, mereka mengatakan mereka tidak dapat bersaing untuk memenangkan Liga dan Liga Champion. Wahai manajer Manchester United, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda tidak akan berjuang untuk memenangkan Liga atau Liga Champion. Anda harus, dalam hati berkata, dengarkan, mungkin kami tidak memiliki potensi itu, tetapi saya tidak bisa mengatakan itu. Kami akan mencoba. Anda harus mencoba. Saat saya kembali ke sana, saya sangat bahagia. Saya adalah salah satu pencetak gol terbaik. Saya melakukan hal-hal yang luar biasa bersama klub. Musim pertama saya berusia 37 tahun, tetapi saya adalah pencetak gol terbaik ketiga di liga. Saya mencetak gol di semua pertandingan penyisihan grup. Saya mencetak gol di setiap pertandingan. Bahkan di liga, saya mencetak 17 gol atau 18 gol. Saya melakukannya dengan luar biasa. Klub ini Manchester United butuh waktu untuk membangun kembali karena masih menjadi salah satu klub terbaik di dunia, tetapi mereka perlu berubah. Mereka memahami itu. Ini satu-satunya cara, itulah sebabnya mereka menunjukkan, mereka mulai berubah lagi, struktur klub, presiden, infrastruktur, dan semuanya. Pemilik klub, mereka berinvestasi di tempat latihan. Jadi saya senang karena segalanya berubah. Saya tidak senang dengan cara semua itu terjadi, tetapi dengan cara yang sama, kita terkadang tidak dapat mengendalikan beberapa hal dalam hidup kita, tetapi itu sudah terjadi. Saya yakin masa depan akan cerah untuk United. Saya yakin, tetapi mereka tidak hanya bergantung pada bakat. Lebih dari itu. Ini semua tentang klub, semua, bukan hanya pemain, klub, semuanya sebagai satu kesatuan, bersatu. And how? Mereka harus membangun kembali dari bawah. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bersaing, itu mustahil. Mereka bisa melakukan hal-hal baik, ya, mereka bisa memenangkan Caraba, ya, tetapi maksud saya, Liga Champion atau Liga Eropa atau Liga Premier, sulit, menurut pendapat saya. Dan saya berharap saya salah, saya berharap, tetapi itu akan sulit. Jika Erik ten Hag mendengarkan Ruud, mungkin dia bisa membantu di United. Saya pikir itu bisa sangat membantu karena dia tahu klub dan klub harus mendengarkan orang-orang yang ada di sana. Anda, Rio, atau Ray Keane, atau Paul Scholes, atau Gary Neville, apapun, Sir Alex Ferguson. Anda tidak bisa membangun kembali klub tanpa pengetahuan. Bukan orang-orang yang bekerja di kantor, mereka mengerti. Saya yakin Ruud akan membantu karena dia ada di dalam klub, dia mengenal para penggemar. Jika pelatih mendengarkannya, saya rasa mereka dapat sedikit meningkatkan klub.